Nafas Isabella menderu. Apa maksudmu? Kau bilang tidak tertarik dengan menu itu. Sekarang kau mau memakannya bersama perempuan murahan itu? Tanpa terduga, Frank meloloskan desah tawa. Iya, aku tertarik karena dia yang menemaniku. Lihat, aku bahkan sudah menghabiskan appetizer dan dessertnya. Isabella kehabisan kata-kata. Ia menganga dan terus melontarkan nafas kekesalan. Kurasa kau lebih baik mengganti pakaianmu, Isabel. Jangan sampai ada paparazzi yang melihat kau bisa viral. Kembalilah lagi nanti sore, tepat saat jam pulang. Habi, kau sudah berjanji untuk menikahiku. Kenapa kau masih saja dekat dengan perempuan ini? Dia seharusnya sudah kau tendang dari perusahaanmu. Sebelum tangan Isabella sampai di pundak Kara, Frank menghalanginya. Aku berjanji untuk menikahimu, bukan memberikan hatiku kepadamu. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mencintaimu. Jadi, terserah kau mau melanjutkan ke pernikahan yang hambar atau mencari pria lain yang tulus mencintaimu. Isabella mulai tertawa. Kata-kata Frank terdengar seperti lelucon baginya. Tulus, cinta. Sejak kapan kau percaya pada omong kosong itu? Sejak aku bertemu Kara. Karena itu, sebelum kita menikah, aku ingin mencurahkan seluruh perhatianku padanya. Lengkung bibir Isabella kembali ciut. Ia pun menempatkan sebelah tangannya di pinggang. Ini tidak lucu, Habi. Perempuan itu tidak punya apa-apa. Dia bahkan tidak mampu membeli ponsel baru. Seleramu tidak mungkin serendah itu. Apakah kau terkena guna-guna? Sambil mengangkat dagu, Isabella menggeser tatapan kepada Kara. Orang pintar mana yang kau temui? Kara terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa, semua serba salah. Kita sudah pernah membahas ini, Isabel. Jangan membuatku mengulanginya. Kau akan semakin sadar bahwa dirimu tidak ada apa-apanya dibandingkan Kara. Tuan, Kara menghentikan Frank bicara. Saat pria itu melirik, ia menggeleng mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Baiklah, seru Isabella tiba-tiba. Kalau kalian ingin bersenang-senang sekarang, lakukan saja. Lagi pula, sisa waktu kalian tidak banyak. Tapi begitu aku menjadi Nyonya Harper, jangan harap kalian bisa bertemu lagi. Melihat perubahan tipis pada wajah Frank, Isabella tersenyum miring. Ingat, Habi, kesetiaan merupakan salah satu indikator pemimpin yang baik. Sekali hubungan gelap kalian terbongkar, perusahaanmu akan goyah. Kau bisa saja hancur tak tersisa. Frank tidak menjawab. Ia membiarkan tunangannya melangkah keluar sambil menutupi noda kopi dengan tas. Dalam hati Isabella bergumam, aku harus mencari cara untuk menjatuhkan sekretaris murahan itu. Seolah bisa membaca pikirannya, Frank mendengus sinis. Dia pikir semudah itu mengalahkanku. Tuan, desah Kara serak. Kapan Anda akan berhenti menempatkan saya dalam bahaya? Apakah Anda sadar bahwa tindakan Anda tadi bisa memperbesar kebencian kakek Anda terhadap saya? Frank menatap Kara lekat-lekat. Ia tidak suka melihat air mata berkumpul di pelupuknya. Kakekku tidak akan berani mencelakaimu. Aku akan langsung membatalkan pernikahan. Jika dia melakukannya, itu kerugian yang sudah pasti ingin dia hindari. Tapi shh, Frank mengusap lengan Kara. Tenang saja, semuanya terkendali. Sekarang ayo lanjut makan.
pekerjaan kita harus selesai sebelum jam pulang. Frank mengarahkannya kembali ke kursi, ia pun pasrah. Kara kira dirinya sudah bebas, namun tampaknya tidak. Ia justru terimpit di antara pasangan yang tidak saling cinta. 1 jam sebelum jam pulang, Frank menghampiri sang sekretaris di meja kerjanya. Kara masih fokus dengan monitor ketika menyadari keberadaan CEO yang menatapnya sambil tersenyum. Ia berkedip heran. "Ada apa, Tuan?" tanyanya canggung. "Kau serius sekali. Apakah pekerjaanmu masih banyak?" Kara menggeleng. "Saya tinggal mengumpulkan materi yang Anda minta." "Serahkan itu kepada Jeremy. Sekarang ikutlah denganku." Alis Kara berubah turun. "Bukankah Anda punya janji dengan Nona Hal?" "Memang, kami akan melakukan fitting baju pengantin." Mata Kara membulat. "Baju pengantin? Lalu, mengapa Anda mengajak saya?" tanyanya sembari melirik ke kiri dan ke kanan. Sesuai dugaan para pengawal sedang menahan senyum. Meskipun dia model papan atas, selera berpakaiannya sangat buruk. Aku tidak mau dia yang memilihkan setelanku. Tapi calon istri Anda itu Nona Hal, bukan saya. Dia yang berhak memilih." Akan tetapi Frank tetap menggeleng. "Kau ikut denganku, atau aku menolak pergi ke tempat itu." Kara mendesah pasrah. Ancaman itu lagi. Dengan gerak malas, ia pun mematikan komputer dan membereskan meja kerjanya. Setelah itu, mereka berangkat bersama. Ketika Isabella tiba, tidak ada seorang pun di lantai itu. Sekali lagi pekikannya bergema di gedung Xavier. "Sial, mereka mempermainkan aku lagi. Lihat saja, aku tidak akan tinggal diam. Perempuan itu harus dibuat malu hingga tidak mampu menampakkan wajah lagi." Begitu Frank tiba, ia langsung disambut ramah. Para pelayan mengantarnya ke ruang VVIP, lalu menyodorkan beberapa setelan terbaik. Anehnya, setelah memilih 10 setelan terbaik, ia malah meminta semua orang keluar kecuali Kara. "Tuan, bukankah kita sepakat kalau saya hanyalah seorang sekretaris? Saya bukan pelayan Anda lagi," tutur Kara dengan alis berkerut. "Memang bukan." Frank menaikkan alis dan mulai melucuti ke meja. Senyum kecil terukir di bibirnya. Tiba-tiba saja ide aneh melintas dalam pikiran Kara. Tanpa sadar ia menelan ludah. "Lalu, untuk apa saya di sini?" "Untuk mengomentari penampilanku. Memangnya, apa yang kau pikirkan?" Frank menahan tawa. Ia dapat melihat dengan jelas rona merah di pipi Kara. Sambil membawa satu setelan berwarna putih, ia masuk ke balik tirai. Saat itulah Kara baru menyambung nafas. Astaga, apa yang kupikirkan? Ini tempat umum. Ada banyak orang di luar. Mana mungkin dia nekat melakukan itu? Sambil meredakan debar jantungnya, Kara duduk di sofa. Sesaat kemudian Frank menyingkap tirai. Setelan putih itu membuatnya terlihat begitu gagah. Aura bangsawannya terpancar terang. Ia seperti seorang pangeran dari negeri dongeng. Kara sampai lupa berkedip. Dia setiap hari mengenakan jas. Tapi mengapa sekarang terlihat berbeda? Bagaimana penampilanku? Kara mengerjap dan memaksakan paru-parunya kembali bekerja. Kepalanya bergerak naik turun dengan canggung. Bagus.
nyatakan dalam angka. Kara berkedip lucu. 80. Raut Frank berubah mayun. Serendah itu. Itu tinggi. Rata-rata saya adalah 65. Bibir Frank kembali melengkung. Ia menang 15 poin dari rata-rata. Dengan cepat ia berganti ke setelan big label hitam berpola. Bagaimana sekarang? Kara kembali terpana. Frank terlihat lebih maskulin, tetapi ia lebih suka yang sebelumnya. Saya rasa 75. Mata Frank menyipit. Turun. Padahal ia merasa lebih percaya diri. Warna hitam membuat Anda terlihat seperti pengawal. Celetuk Kara seraya mengedikan bahu. Sambil mendengus, Frank meraih setelan kuning gading. Ia cukup yakin ketika memeriksa penampilannya di cermin. Namun ketika melihat Kara mengernyit, kepercayaan dirinya runtuh. Apa yang salah? Anda tidak cocok dengan warna itu, Tuan. Saut Kara jujur. Nilainya hanya 60. Dada Frank mendadak bertambah panas. Kau tidak mempermainkan aku, bukan? Kara spontan melambaikan tangan. Tentu saja tidak. Saya menginginkan yang terbaik untuk Anda. Kalau begitu, pilihkan untukku. Kara meletakkan tasnya ke sofa lalu memeriksa setelan yang bergantung. Jemarinya berhenti pada setelan berwarna dark silver. Saya rasa ini akan menonjolkan warna mata Anda. Apakah warna mataku indah? Bisik Frank dengan nada menggoda. Kara cepat-cepat menekan pundak laki-laki itu dengan setelan yang dipilihnya. Jangan bercanda begitu, Tuan. Pelayan yang mendengar bisa salah paham. Aku tidak keberatan. Bisik Frank sambil menaikkan sebelah alis. Kemudian dengan senyum tipis ia kembali ke bilik ganti. Sedangkan Kara kembali duduk. Ketika tirai dibuka, Kara spontan beranjak dari sofa. Ia belum pernah melihat pria semenawan itu. Frank terlihat sempurna. Karismanya mampu menghipnotis siapapun yang melihat, tak terkecuali Kara. Berapa? Tanya Frank seraya melebarkan lengan dan berputar lambat. 100. Gumam Kara spontan, namun setelah mengerjap ia cepat-cepat meralat. Maksud saya, 100 jika Anda mengubah ekspresi Anda menjadi lebih ramah. Kalau dengan tatapan dingin dan aura mematikan itu, nilainya hanya 85. Melihat gestur canggung sang sekretaris, Frank menyimpul senyum. Begitukah? Hanya 85. Suaranya mendadak serak dan menggelitik. Bulu kuduk Kara meremang mendengarnya. Iya, angguk gadis itu kaku. Sambil menyipitkan mata, Frank turun dari bilik ganti. Dengan perlahan ia berjalan ke arah Kara. Kau tidak menipu dirimu sendiri, bukan? Kara meloloskan tawa demi mengusir ketegangan. Anda terlalu percaya diri, Tuan. Penampilan Anda tidak sesempurna itu. Namun saat Frank berhenti di hadapannya, senyum palsu Kara memudar. Matanya tidak bisa lagi menyembunyikan kekaguman. Ia seolah tenggelam dalam manik abu yang sangat indah itu. Pantas saja Lois dan Emily begitu lucu. Ayah mereka saja setampan ini. Apa yang kau pikirkan? Kara kembali mengerjap. Saya sedang mencari cara untuk memperbaiki nilai Anda. Sambil meninggikan sudut bibir, Frank menyejajarkan pandangan.
Wajah mereka kini hanya terpisah beberapa inci. Kara tanpa sadar kembali menahan nafas. Senyum Frank benar-benar mematikan. Apakah sekarang nilaiku sudah 100? Bibir Kara bergetar, ia ingin menyangkal, tetapi hatinya menolak. Ia tidak tahu bahwa tangan sang pria di dalam saku telah mengepal. Frank sungguh ingin memeluk dan mengecupnya. "Habi!" Suara Isabella seketika membuyarkan suasana. Frank langsung menegakkan badan sedangkan Kara tertunduk sambil menutupi pipi hangatnya dengan rambut. "Habi!" Isabella melenggang masuk dan terbelalak. Matanya langsung terpikat pada sosok gagah yang melihatnya dengan tampang datar. "Wow, lihatlah calon suamiku. Bukankah dia sangat tampan? Kalian sepakat?" Ia menoleh ke arah para pelayan di belakangnya. Mereka semua mengangguk. "Benar, Nona. Itulah mengapa saya sangat senang ketika mendengar kabar bahwa Anda membatalkan catwalk untuk persiapan pernikahan. Kalian pasangan terbaik sepanjang masa." "Iya, saya juga antusias menyambut pernikahan pasangan favorit saya." Isabella tersenyum seolah tersipu. Sesaat kemudian ia berjalan ke arah Frank. Tangannya terentang sebelah, bersiap meraih punggung sang calon suami. "Maaf, aku terlambat, Habi. Kau pasti bosan menunggu." Frank membiarkan Isabella memeluknya. Namun saat gadis itu menargetkan bibirnya, ia dengan sigap memutar kepala. Isabella tidak punya pilihan lain selain mengecup pipinya. "Oh, mereka manis sekali," seru seorang pelayan. "Benar, aku jadi iri." Isabella tersenyum kecil meskipun kenyataannya Frank enggan mendapat kecupan darinya. Ia senang karena para pelayan mendukung hubungan mereka. Dengan raut penuh kemenangan, ia melirik Kara. Sang sekretaris masih tertunduk dengan aura sendu. Kara merasa ada yang mengganjal saat melihat Isabella mencium Frank. Ia sadar bahwa mereka adalah calon pengantin yang sempurna dan ingin ikut mendukung. Namun entah mengapa hatinya terasa berat. "Terima kasih telah menemani my hubby, Nona Martin," ucap Isabella tanpa terduga. Kara terpaksa menegakkan kepala dan melebarkan senyum. "Tugas saya adalah membantu bos saya, Nona. Sekarang karena Anda sudah di sini, saya izin pamit." Sebelum Kara meraih tas, Isabella menimpali. "Kenapa terburu-buru?" Kara dan bahkan Frank menaikkan alis mendengarnya. "Aku agak lelah hari ini. Karena itu, aku ingin meminta bantuanmu untuk mencoba 3 gaun pengantin yang telah kupilih." Frank sontak mendapat firasat buruk. Calon istrinya pasti merencanakan sesuatu. "Ini fitting gaun pengantin, dan kau yang akan menjadi pengantinnya. Mengapa malah menyuruh orang lain?" Para pelayan mengira itu perkataan romantis. Mereka saling lirik dan menahan senyum. Isabella menatap Kara lembut. "Aku ingin melihat model mana yang terbaik. Setelah menentukan pilihan, aku akan mencobanya nanti. Itu bisa menghemat energi. Apa kau bersedia membantuku, Nona Martin?" Kara tersenyum kaku dan mengangguk. "Anda benar, bergonta-ganti pakaian bisa saja melelahkan, apalagi gaun pengantin yang berat." Lengkung bibir Isabella melebar. "Bagus, kalau begitu, kalian tolong bantu Nona ini, perlakukan dia dengan baik." "Siap, Nona."
Sebetulnya Kara tahu ada yang tidak beres. Isabella tidak mungkin bersikap baik padanya tanpa alasan. Akan tetapi ia tetap masuk ke bilik ganti. Sementara itu Isabella telah menarik Frank untuk duduk di sofa. Sang model tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melirik ke arah pintu dan mengangguk. Frank yakin Vidi sedang bersiaga di sana. Apa yang mereka rencanakan? Habi, sudah berapa setelan yang kau coba? Apakah ini yang terbaik? Suara Isabella begitu manis, para pelayan yang mendengar kembali berbisik dan terkikik. Sementara itu, Frank sama sekali tidak terpengaruh. Iya, Kara mengatakan kalau warna ini cocok denganku. Dia memiliki selera yang bagus. Sudut bibir Isabella berkedut, namun dalam sekejap ia kembali mengembangkan senyum. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin aku memberinya kepercayaan untuk menemanimu ke sini? Frank mendengus kecil, baru beberapa detik ia tidak melihat Kara. Suasana sudah terasa membosankan, ia pun mengeluarkan ponsel. Isabella mencibir, urusan kantor lagi. Kau tahu, calon suamimu ini memiliki perusahaan besar untuk diurus. Jawab Frank terlalu samar untuk didengar dari jauh. Para pelayan bertanya-tanya apa yang sedang mereka obrolkan sekarang. Tak ingin berdebat, Isabella ikut mengeluarkan ponsel. Selang beberapa saat ia memulai live video. Ia menyapa para penggemar dan menjelaskan situasi. Jadi sekarang aku sedang di ruang fitting. Aku akan memilih gaun terbaik untuk pernikahanku nanti. Para penonton langsung ramai mempertanyakan mengapa Isabella malah duduk di situ. Itu karena aku ingin membagikan momen ini dan memperlihatkan gaunnya kepada kalian. Kalau yang aku mencobanya langsung, aku tidak akan mengadakan live ini. Hanya My Happy yang akan melihat gaunnya. Kalian tidak akan punya kesempatan. Seketika layar ponsel Isabella dipenuhi oleh kilasan komentar. Kalian romantis sekali, aku iri pada kalian. Benar, penampilan istimewa memang seharusnya hanya dipersembahkan kepada calon suami tercinta. Isabella memang luar biasa, dia rela berkorban demi sang cinta. Isabella tertawa elegan, akan tetapi sebuah komentar muncul. Kalau dia memang romantis, dia tidak akan melakukan live ini. Dia seharusnya fokus pada fitting saja. Aku juga berpikir begitu. Dia lebih memikirkan pamor ketimbang calon suaminya. Wajah sang model terancam redup, namun melihat bagaimana hater itu diserang oleh penonton yang lain, ia lega. Ketika tirai dibuka, Isabella langsung mengarahkan kamera kepada Kara. Sekretaris lugu itu sedang berdiri memunggungi mereka. Lihatlah teman-teman, ini gaun pertama yang kupilih. Bagaimana? Frank spontan menurunkan ponsel dari pandangan. Begitu melihat tampak belakang Kara, matanya melebar dan jantungnya berdebar. Gaun itu terbuka di bagian pundak dan punggungnya. Kara, berputarlah. Kara mendesah samar, ia tidak terbiasa mengenakan pakaian yang begitu terbuka dan berat. Entah berapa lapis kain yang ditumpuk pada bagian bawah sehingga gaun itu mengembang sempurna. Dengan hati-hati Kara berputar, mengingat gaun itu untuk Isabella yang lebih tinggi darinya. Ia agak kesulitan, apalagi heel yang dipilih sang model sangatlah tinggi dan lancip. Begitu ia menghadap depan, ia terpaku pada ponsel Isabella. Kara baru sadar bahwa gadis itu sejak tadi menyorotinya.
Apakah itu live? Tanyanya kaku. Lambaikan tangan kepada followerku. Kara berkedip bimbang, pengikut Isabella sangat banyak. Orang-orang yang mengenalnya bisa saja menonton tayangan itu, termasuk Vinik dan rekan kerjanya dulu. Mereka bisa saja mengungkit aibnya. Dengan tampang datar, Kara akhirnya mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya yang tertunduk. Siapa gadis itu? Dia sungguh tidak sebanding dengan Isabella. Dewiku seharusnya mencoba gaun itu langsung. Benar, gaun itu kehilangan sinarnya karena berada di tubuh yang salah. Sang model tersenyum puas, salah satu tujuannya tercapai, membuat orang-orang sadar bahwa Kara bukanlah tandingannya. Ia jauh berada di atas. Tiba-tiba para hater muncul lagi. Kalian benar, gadis itu tidak sebanding dengan Isabella. Dia lebih sempurna. Auranya lebih bersinar dari gaun itu. Dia seharusnya mencari gaun yang mampu mengimbangi kecantikannya. Aku iri padanya. Bagaimana mungkin tubuhnya bisa seideal itu? Seandainya dia seorang model, Isabella pasti terancam. Sementara Isabella menggerutu dalam hati, Frank beranjak menghampiri Kara. Ia berhenti tepat di depannya. Karena Kara berdiri di lantai yang lebih tinggi, ia tidak perlu menunduk lagi. Ia malah bisa melihat raut gusar pada wajah yang tersembunyi dalam bayang-bayang itu. Kau tidak perlu malu, Kara. Kau tampak cantik dengan gaun itu. Kara mengintip. Frank ternyata sedang menatapnya dengan mata berbinar. Berhentilah mengejek saya, Tuan. Saya sadar gaun ini terlalu bagus untuk saya. Aku bukan mengejekmu, tapi mengatakan kebenaran. Apakah kalian sepakat? Mendapat pertanyaan semacam itu, para pelayan bertukar pandang. Mereka heran mengapa Frank memuji perempuan lain di depan calon istrinya. Iya, ini gaun yang bagus, Tuan. Akan lebih bagus lagi jika dikenakan oleh calon istri Anda. Sambung pelayan yang sadar bahwa Isabella sedang memperhatikan mereka dengan sorot mata tajam. Well, sang supermodel bangkit dan menghampiri sambil membawa ponselnya. Aku setuju, itu gaun yang cantik. Tapi sepertinya Kara agak kewalahan. Apakah itu berat? Kara menurunkan sebelah tangan dan mengangguk. Sedikit berat untuk saya, Nona. Tapi saya rasa itu bukan masalah bagi Anda. Cobalah berjalan, pinta Isabella sembari menyunggingkan senyum misterius. Oke, sekian dulu ceritanya untuk hari ini. Insya Allah akan saya sambung di hari besok. Dan terima kasih buat kakak semuanya yang telah mendukung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.